Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Kaum muslim dan masyarakat Indonesia yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan ketika kita umat muslim diwajibkan untuk berpuasa penuh selama 1 bulan. Terdapat banyak nilai, banyak hikmah, dan banyak pelajaran yang kita peroleh dari bulan Ramadan. Apalagi saat ini bulan Ramadan adalah bulan Ramadan kedua kita berada di masa pandemi COVID-19. Tahun kemarin adalah bulan Ramadan pertama kita menghadapi COVID-19, dan saat ini bulan Ramadan kedua. Suasana tidak jauh berbeda meskipun sebenarnya sudah cukup membaik. Dan di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk meramaikannya dengan banyak beribadah. Misalkan dengan tadarus, dengan sholat tarawih, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain, seperti sedekah. Meskipun demikian, suasana COVID, pandemi ini belum berakhir, kita tetap harus meramaikan bulan Ramadan sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika bulan Ramadan sudah selesai, maka kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Syawal, bulan ketika Idul Fitri terjadi. Pada Idul Fitri seringkali diramaikan dengan acara-acara silaturahim, meskipun pada dasarnya silaturahim tidak selalu atau tidak harus dilakukan hanya pada bulan Syawal. Silaturahim bisa dilakukan kapan saja, bahkan dianjurkan sesering mungkin. Hanya saja ketika Idul Fitri, ketika Syawal, silaturahim menjadi momentum supaya kemudian kita membiasakan diri untuk bersilaturahim kepada orang lain. Silaturahim adalah peristiwa ketika kita mengunjungi seseorang atau orang lain, baik itu yang memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan dengan kita maupun tidak. Saya tidak akan membicarakan perdebatan istilah antara silaturahim dan silaturahmi. Terserah masyarakat mau menggunakan silaturahim atau silaturahmi, yang penting artinya sama saja. Keduanya sebenarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda, yaitu menjalin tali kekerabatan atau tali persaudaraan. Hal yang penting kita bicarakan adalah makna atau hikmah dari silaturahim. Makna atau hikmah silaturahim yang seringkali dibicarakan atau dikutip adalah memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Hanya saja pertanyaannya adalah, mengapa silaturahim bisa memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki? Apakah kemudian silaturahim itu dilakukan sesering mungkin, maka kemudian usia kita menjadi bertambah dan rezeki kita juga menjadi bertambah? Atau silaturahim itu harus dilakukan dengan cara tertentu, baru bisa mendapatkan perpanjangan usia atau kemudian rezeki kita bisa bertambah? Ini hal yang penting kita pahami. Silaturahim seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa bisa diwujudkan dengan mengunjungi seseorang atau orang lain, baik yang itu memiliki hubungan kerabatan maupun tidak. Meskipun demikian, silaturahim pada masa saat ini tidak selalu diwujudkan dalam bentuk mengunjungi rumah atau mengunjungi seseorang secara langsung. Bisa dengan misalkan mengirim pesan, apalagi teknologi sudah semakin canggih, misalkan dengan video call. Apalagi dengan kondisi pandemi, kemudian mobilitas dibatasi, video call bisa menjadi salah satu alternatif untuk menjalin silaturahim. Nah, kemudian bagaimana silaturahim yang baik sehingga kemudian hadis Nabi tentang silaturahim bisa memperpanjang usia dan memperbanyak rezeki. Silaturahim itu memungkinkan kita bisa bercerita dengan tuan rumah, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan teman kita. Cerita apapun itu, cerita kehidupan sehari-hari, cerita pekerjaan, cerita tentang perkuliahan, cerita tentang bahkan permasalahan sehari-hari. Nah, ketika kita bercerita khususnya tentang permasalahan kita, baik kita bercerita kepada tuan rumah maupun tuan rumah bercerita kepada kita, nah itu maka kemudian akan mengurangi beban-beban kehidupan, mengurangi beban-beban pikiran. Nah, ketika beban-beban pikiran dan beban-beban kehidupan itu berkurang, maka ada perasaan yang lebih nyaman,
rasa stres kemudian menjadi lebih berkurang atau menurun. Dari situ kemudian seseorang tidak akan rentan terkena gangguan. Nah, kita tahu bahwa sebagian penyakit-penyakit fisik itu berasal dari gangguan-gangguan psikis. Sehingga kemudian ketika kita bersilaturahim, kita bercerita banyak, dan kemudian stres kita bisa berkurang, maka kerentanan kita terkena gangguan psikis itu akan menjadi berkurang pula. Sehingga kerentanan kita untuk terkena gangguan fisik juga akan rendah. Dari situlah silaturahim bisa memperpanjang usia. Terlebih lagi jika kemudian kita saling memberikan dukungan sosial, baik yang sifatnya imateri maupun sifatnya materi, maka itu akan lebih jauh menyehatkan secara psikis maupun secara fisik. Nah, dari poin tersebut, silaturahim baru bisa memberikan manfaat berupa memperpanjang usia. Nah, dari hal itu kita akan belajar bahwa silaturahim ternyata memiliki adab. Misalkan cerita apa saja yang akan kita sampaikan, pembicaraan apa saja, tema apa saja yang akan kita bicarakan. Dengan demikian, kita sebaiknya juga harus menjaga diri ketika menjalin silaturahim. Menjaga diri, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga pembicaraan agar tidak menyinggung orang yang kita silaturahim. Nah, kemudian ketika kita sering bersilaturahim kepada orang, maka seseorang itu akan lebih mengenal kemampuan kita, akan lebih mengenal karakteristik kita, akan lebih mengenal kepribadian kita, akan lebih mengenal sifat kita. Ditambah lagi ketika kita sering silaturahim pada seseorang, maka kedekatan kita akan terjalin. Nah, ketika suatu hari seseorang itu memiliki peluang kerja atau peluang rezeki, maka secara otomatis kita menjadi prioritas untuk diajak bergabung. Dari situlah kemudian silaturahim bisa memberikan manfaat, memperbanyak rezeki. Dengan demikian, silaturahim memperbanyak rezeki dan kemudian memperpanjang usia itu tidak dilakukan asal silaturahim. Harus ada etika-etika tertentu, harus ada adab-adab tertentu yang harus dilakukan ketika silaturahim. Nah, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.